Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi sedulur-sedulur yang baru melihat channel Mbah Muglek Farm. Kalau berkenan, Mbah Muglek minta like, komen, dan subscribe-nya. Jika kurang berkenan ya mohon diabaikan saja. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, semoga kita berdoa bersama, semoga menjadikan Gusti Allah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita rezeki, mengabulkan apa yang kita cita-citakan. Amin. Salam-salam buat suhu-suhu yang ada di per-YouTubean, teman-teman konten kreator, dan juga salam-salam buat rekan-rekan subscriber dan juga penonton yang setia. Kali ini Mbah Muglek cuma ingin merangkum masalah pemilihan ayam aduan, yaitu yang part 1, part 2, part 3. Videonya sudah diupload Mbah Muglek. Kemudian kita tinggal merangkum yang intinya. Sekali lagi, intinya yang pertama kita analogikan kita itu sebagai seorang juri kontestan atau seorang juri pencari bakat. Nah, kita adalah seorang pencari bakat, juri atau HRD lah istilahnya. HRD kalau di bidang pekerjaan HRD, kalau di bidang bakat ya kita adalah pencari talent. Kita analogikan kita sebagai juri, kita harus memiliki standar bakat-bakat yang bisa masuk, yang bisa masuk kemudian kita bina. Jadi kita harus memiliki standar lah. Gimana caranya supaya mendapatkan standar itu? Ya kita harus belajar, teman-teman. Yang pertama memang kita harus belajar. Yang kedua jam terbang. Belajar itu membutuhkan waktu. Kita bisa belajar dengan orang-orang yang tepat, yang berpengalaman, yang sering main ayam. Kita bisa tanya ke peternak, kita bisa lihat di YouTube, dan kita pelajari apa yang mereka bicarakan. Tanya ayam yang bagus itu, kalau saya sendiri sering tanya kepada botol, ayam yang bagus itu seperti apa, gaya mainnya, gaya tarungnya, tadahnya gimana, pukulnya gimana. Pasti kalau saya datang ngobrol tentang ayam kepada yang lebih berpengalaman, saya mesti tanya pengalaman mereka tentang adu ayam. Saya mesti tanya, soalnya ya itu adalah sebuah ilmu yang memang untuk saat ini saya belum bisa dapatkan secara bertanya, karena untuk pergi ke kalangan itu jarang sekali saya, karena ya terus terang agak takut juga. Misalnya mau pergi ke kalangan yang besar atau undangan juga belum saatnya, karena belum punya ayam yang menurut saya yang layak untuk dibawa ke sana. Jadi itu berdasarkan pengalaman dan jam terbang. Jadi teman-teman harus berusaha belajar terus bareng-bareng sama saya. Kita belajar bersama di sini. Saya tidak mau menggurui. Jadi disclaimernya saya nggak mau menggurui, saya cuma sharing tentang ayam. Soalnya saya juga kalau main ke teman-teman daerah sini ya, daerah Bantul, Jogja, itu cuma ngobrolin tentang ayam. Jadi tingkatkan standar kita. Saya juga yang saya pelajari seperti itu. Jadi standarnya harus meningkat dari waktu ke waktu. Kita punya ayam kok masih dipukuli, ya kita coba kenapa, kita analisa kok ayam kita masih dipukuli. Oh ternyata gaya mainnya kurang bagus, jadi kita pelajari. Mau belajar kita ndak usah isin kalau ayam kita dipukuli. Dulu itu saya malah seneng loh ayam saya dipukuli itu.
Senang itu dalam artian saya itu malah melihat ayam musuh itu senang, ayam lawan. Kok bisa tarungnya kayak gitu, saya baru kali ini lihat. Nah itu yang membuat saya itu memiliki standar yang lebih. Jadi melihat ayam itu karena udah pernah melihat ayam yang bagus, jadi standarnya meningkat. Ternyata ayam yang bagus itu seperti ini. Nah itu maksud saya SDM itu seperti itu. Semoga teman-teman mencoba membenahi diri dulu, jangan ujuk-ujuk ngarani ayam. Kalau masih pemula jangan ujuk-ujuk ngarani ayam, jangan sombong. Kita harus bisa menerima ayam kita dipukuli, nggak masalah, yang penting kita bisa lihat ayam bagus. Intinya seperti itu. Kita kejar terus ayam itu yang bagus itu seperti apa, kita cari tahu terus. Ya bisa datang ke peternak, ke botoh. Kalau lihat botoh pada botoh-botoh yang sekelas undangan lah, yang sering kalau di Jogja ya sering ke daerah barat atau daerah sana itu kalau dia nguntuli, kalau boleh lihat, nah kita lihat, kalau boleh lihat loh, nah kita lihat, ternyata yo memang bagus-bagus ayamnya. Kalau kelas totoan di atas 10 juta ya memang bagus-bagus mas. Ya mohon maaf ini saya ngomong ke totoan. Kemudian yang pertama itu SDM, jadi rangkumannya itu yang pertama SDM kita harus tingkatkan supaya itu sangat sangat berpengaruh sekali dalam memilih ayam. Kemudian yang kedua budgetnya mas, budgetnya yo kalau ndak punya ya nabung dulu, kalau punya yo karena udah punya standar ya beli yang standar, istilahnya seperti itu. Standarnya ayam yang masuk di kriteria jenengan itu disesuaikan budgetnya. Jadi kalau misalnya ada yang bagus harganya mahal ya diampet dulu, mungkin di hati pengen beli tapi karena dana ya kita nabung dulu lah. Hobi ayam bagus itu setiap saat pasti ada mas, jadi tidak usah terlalu dipikirkan sekali. Yang penting kita punya target untuk memiliki ayam yang seperti ini misalnya. Nah kemudian untuk yang kedua itu kita lebih spesifik lagi. Yang untuk part kedua saya bahasnya lebih spesifik, itu antara lain kalau milih ayam itu ya dengan cara, kalau saya sih melihat video. Kita cari ayam petarung, bukan ayam yang dipajang. Jadi ya kita harus melihat tarungnya ayam kalau bisa. Ya biasanya kalau di sini saya kalau di bawah 200.000 sih saya malu kalau lihat tarungnya ayam 200.000, 300.000, tapi ya enggak masalah kalau misalnya yang punya welcome masih bisa lihat tarungnya sebentar. Oleh mas, oke gitu. Kalau harga misalnya harga yang menurut saya mahal itu ya di atas 500 sampai berjut-jut itu ya kalau bisa ya lihat tarungnya ayam, lihat gaya mainnya. Kalau bisa ya mungkin kalau kita beli anakan ya gaya tarung bapaknya, itu beli ayam tarungan bukan ayam ayam katurangan. Ya, mungkin ada katurangan bagus tapi tarungnya tidak bagus ya menurut saya kurang lah. Karena kita beli ayam tarungan ya kita harus lihat cara tarungnya. Itu ada solah, ada tadah, ada pukul. Solah itu cara bertarung mas, cara bertarung cara dia untuk memberikan pukulan kepada lawan dan bertahan dari pukulan lawan, itu solah. Bertahan ini dalam artian dia sulit dipukul dan mudah memukul. Nah itu namanya solah. Ayam yang sulit dipukul tapi dia mudah memukul. Ayam yang seperti itu, yang punya solah itu mestinya apapun solahnya, bisa teknik, bisa meranggal, bisa jadi model BK, model panat, model mangon, model Birma, yang penting dia mudah memukul tapi sulit dipukul. Itu solah namanya mas. Kalau bisa ya apapun jenisnya cari ayam yang seperti itu.
Yang pertama itu solah, yang kedua itu pukul. Pukul itu kalau bisa ya yang keras, pukulnya keras, pukul yang ada efeknya, berefek. Kalau bisa ya, kalau jalu ya jalunya kena terus. Itu sudah tak jelaskan di part 2, dia ada pukul yang itu bakat. Solah pukul itu bakat, tadah itu juga bakat. Turunan ada istilahnya ada trah. Jadi pentingnya trah itu bisa dibilang penting, bisa dibilang mungkin ada sedulur yang mengatakan trah itu tidak penting. Menurut saya trah itu penting, Mas. Kalau saya pribadi, Mbah Muglek itu trah itu penting. Yang tidak begitu penting itu nama trahnya, Mas. Nama trah ini, trah dari ayam ini, menurut saya tidak begitu penting. Kalau yang namanya trah itu penting, nah ini sulit dipahami toh. Jadi gini, Mas, ayam itu yang kita lihat kerja pukulnya, kerja ayam kerjanya, kerja taruhnya itu seperti apa. Kemudian dia nuruni anak. Nah ini trah dari, misalnya kita sebut pejantannya ember. Nah misalnya ya namanya ember. Nah kemudian ember punya anak. Nah ini trah dari ember. Nah kita gaya tarungnya anak itu sesuai enggak sama anak ember itu sesuai enggak sama orang tuanya, misalnya bapaknya. Kalau sesuai ya itu bagus. Nah ini terahnya ember, jadi gaya tarungnya mirip seperti bapaknya. Atau mungkin nanti ada cucunya ember, muncul cucu ember, ini gaya tarungnya seperti ember. Jadi istilahnya seperti itu. Itu saya menyebutnya lebih ke untuk menurut gaya tarung simbahnya, solah, pukul, dan tadah simbahnya itu perlu. Kita memerlukan yang namanya trah. Itu lebih, trah itu lebih berpengaruh lagi nanti kalau kita main ternak. Trah itu sangat berpengaruh sekali kalau untuk ternak ya. Kalau untuk kayak maduan, yang penting kalau menurut saya memang gaya tarung. Yang penting kita udah masuk standar, kita itu udah masuk trah nomor 2 lah istilahnya seperti itu. Ya walaupun trah bagus, tapi kalau mainnya jelek ya kurang sreg. Tapi kalau buat ternak mungkin bisa ya, nanti trah bagus, jadi simbah-simbahnya bagus, kemudian itu nelalah kurang bagus, tapi di ternak anaknya bisa bagus-bagus karena masih ada darah, masih ada darah ya. Jadi seperti itu ya. Kalau istilahnya Anthony itu ya macan ya ngeluarin anak macan ngeluarin cucu macan kayak gitu. Kalau terahnya macan ya macan, kalau terahnya boyo ya boyo, kalau terahnya marmut ya marmut, kan gitu. Jadi ya sebagus-bagusnya, sejelek-jeleknya macan, ya tetap masih ada darah macannya kan. Kemungkinan bisa mengeluarkan macan yang istimewa. Seperti itu kata Mas Anthony Medan. Jadi yang kedua itu ngomongin soal solah, tadah, dan pukul. Kemudian yang part ketiga yang kita bahas itu lebih mendalam lagi, bisa ciri-ciri ayam yang solah yang bagus itu seperti apa, sudah saya jelaskan di part ketiga. Ciri-ciri fisik, ciri-ciri umum, kemudian ayam yang tadahnya bagus, ayam yang pukulnya bagus itu seperti apa, sudah saya jelaskan di part ketiga lebih rinci lagi. Nah kemudian itu sesuai pengalaman saya teman-teman, saya yakin itu masih jauh dari apa yang ayam itu begitu luas, masih jauh dari yang ada lah istilahnya, masih jauh apa yang saya pikirkan.
Ya, saya harapkan teman-teman bisa mengembangkan, maksudnya bisa memahami sedikit ulasan dari video saya, terus kemudian teman-teman bisa berspekulasi lagi, belajar lagi, terus bereksperimen, bisa misalnya nanti lebih mengeksplor diri lagi, tentang mengeksplor ayam lagi lebih luas gitu maksud saya. Jadi kita sama-sama belajar untuk mengeksplor ayam itu seberapa luas gitu, biar pengetahuan kita itu bertambah tentang ayam. Yang saya harapkan seperti itu. Kemudian yang saya ingin tekankan bahwa ayam itu dipilih berdasarkan bakat. Jadi kalau teman-teman memilih ayam waton ya nanti buang-buang waktu. Mending teman-teman milih ayam itu berdasarkan ya istilahnya bakatnya memang masuk di kriteria, ya dipilih. Soalnya bakat itu bawaan lahir, itu kita nggak bisa bikin, kita cuma bisa ternak. Walaupun satu tetesan itu bakatnya beda-beda, tapi kalau performa kita nanti bisa performa permainan, mungkin kita bisa dilakukan bisa lebih bagus dengan metode perawatan. Jadi ayamnya dirawat supaya performanya meningkat. Tapi kalau bakat itu susah, misalnya pukul keras, terus pukul dari depan, atau pukul salang, pukul yang pukul sarap, kemudian solah ngalung, solah berakot, solah tampar-tampar, itu bakat dari lahir. Itu kalau dilatih susah mas, susah. Dengan menghabiskan energi banyak, belum tentu ayamnya sesuai dengan yang Anda harapkan. Tapi kalau performanya, kita misalnya dapat ayam yang berbakat, kita naikkan performanya dari yang mulai mukulnya ayam-ayam kurang bertenaga karena memang kondisi badannya masih kurang bagus, kita rawat supaya badannya bagus, itu bisa meningkat performanya. Tapi kalau bakat kita susah. Ya itu pengalaman saya, mungkin teman-teman punya pengalaman sendiri, monggo bisa di-share. Kalau saya sering kali jual ayam yang kurang berbakat, tak buat untul sering sekali. Ya memang ya resiko orang ternak itu susah. Itu kemudian jadi SDM-nya kita naikkan, kemudian budget, kemudian ciri-ciri khusus ayam yang menurut saya yang bagus itu seperti itu, dengan bisa menambahkan sendiri sesuai dengan pengalaman teman-teman. Jadi saya terus terang pengalamannya cetek, dengan bisa tambahkan ternyata ada ayam yang seperti ini yang lebih bagus dari apa yang saya omongkan gitu, yang saya bicarakan. Oke teman-teman, sementara kali ini seperti ini dulu. Nanti video selanjutnya kita lanjut ke cara perawatan ayam. Terima kasih, semoga kesimpulan ini bisa diterima teman-teman. Mungkin ada salah-salahnya, mohon maaf. Kita sifatnya tidak menggurui, tetapi sharing apa yang saya alami, apa yang saya pelajari. Kalau berkenan, semoga teman-teman like, comment, dan subscribe di bawah. Terima kasih. Salam kukuruyuk.